Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa menghirup udara, bisa bernafas. Inilah salah satu kenikmatan yang besar sekali dan tidak ada nominalnya kalau dihitung. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini akan saya bahas mengenai bab menjelaskan tentang beberapa jenis darah haid, ya. Untuk kajian kitab Risalatul Mahid, sebelum ke pembahasan, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, semoga kajian pada pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbak-mbak, ya, khususipun para ibu-ibu, ya, mbak-mbak, ya, bapak-bapak, mas-mas juga bisa, sebagai pengetahuan bahwa ada beberapa jenis darah haid, ya, yang perlu diketahui bahwa darah haid itu mempunyai beberapa sifat, ya, atau rupa, ya, rupanipun, ya, itu ada beberapa, ya, bahwa ini semua itu tergantung, ya, dengan bagaimana cara keluar darah itu tersebut dari farjinya seorang perempuan, ya. Itu mungkin dari segi seorang perempuannya mungkin dalam keadaan capek, keadaan dan sebagainya, itu kan keluarnya itu nggak sama wanita 1, 2, 3, aneh seperti itu. Nah, ini bahwa semua itu bisa ditafsirkan, bisa diuraikan. Ada beberapa darah dinamakan ini darah kuat, atau darah dhaif itu darah lemah, ya. Darah lemah ini yang nanti akan masuk dalam kategori darah istihadah. Itulah darah istihadah, inilah nanti yang diwajibkan tetap orang harus mengganti sholatnya. Itu seperti itu. Makanya kalau dibilang ribet, ya ribet, tapi kalau kita paham, insya Allah ya enggak ribet. Itu seperti itu. Karena apa? Nanti ada beberapa poin penafsiran seorang perempuan, ya. Dalam penafsiran ini ada 5 macam, ya. Sebelum ke itu, bahwa darah kuat itu secara bahasa Jawa niku ya mandan abrit lah, semu cemeng gitu, ya, atau kelawu gitu, ya. Ya mandan jambon gitu, ya, itu kuat. Modern irong kayong, modern irong itu namanya darah kuat. Oh, oke, berarti darah haid temenanan tuh, seperti itu. Nah, kemudian ada darah lemah, darah dhaif, ya. Itu rupanya sih bagaimana itu, ya. Rupanya itu agak kuning, ya, kuningnya itu agak butak lah gitu, ya, kuning agak butak gitu, ya. Pokoknya kalau kalian penasaran ketika sedang haid, kalian tinggal lihat saja. Bolanya anggar orang itu pengen sedang haid, itu kalau betul-betul dia itu termasuk dalam kategori orang yang muqtadat, ya, mumayyizah, itu dia itu setiap kali
haid setiap kali jam, ya nggak berjam lah, katakanlah berapa ya waktu gitu ya, dia itu akan senantiasa ke WC gitu ya, kemudian dia sering tilik resik, oh ini darahnya apa ya, nanti akan dihitung terus seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai rujukan bahwa ini ketika ada kasus lah katakanlah lagi, apabila ada seorang perempuan itu haid ya, itu 20 hari ya, haid 20 hari ya, atau lebih lah katakanlah ya. Lah itu darahnya itu betul-betul dur gitu ya, nggak pernah berhenti, darahnya keluar terus ya, orang pernah mampet lah katakanlah. Nah, kemudian darahnya itu yang keluar yaitu darah kuat terus ya, darah kuat terus ya. Nah, darah yang dikeluarkan darah kuat terus. Nah, tetapi ketika darah kuat ini ya, kok dia keluarnya sampai 20 hari, tapi yang dihitung haid itu tetap yang 15 hari. Karena panjang-panjangnya ya berapa ya? Oh, suwe-suwene wong haid itu kan 15 hari. Berarti selebihnya itu namanya darah istihadah. Walaupun toh mungkin ya sampai tadi itu 20 hari atau 22, 24 kok darah kuat, tetap yang 15 hari lah yang dihitung masuk dalam kategori darah haid ya. Selebihnya itu namanya darah istihadah ya. Kemudian ya, ketika seorang perempuan itu mengeluarkan darahnya yang tadi saya bilang mungkin dia 20 hari atau 22 bahkan lebih, tetapi darahnya itu nggak dur terus ya, maksudnya ya kadang berhenti, kadang tidak, kadang berhenti, kadang tidak, itu nanti ditafsirkan ya, diuraikan bahwa ini ada darah kuatkah, ada darah inikah ya. Nah, selebihnya itu orang perempuan wajib sholat tuh gitu ya. Orang yang sedang mengandung hadasnya lama itu ada tata caranya yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin, terus seperti itu ya. Kemudian saudara, bahwa pada kali ini ada 5 masalah dalam penafsiran ya pembahasan ini. Yang pertama yaitu mubtadi'at mumayyizah ya. Mubtadi'at mumayyizah ini adalah seorang perempuan yang baru mengalami haid, tapi dirinya itu sudah bisa membedakan mana itu darah kuat atau darah dhaif ya. Dia sudah bisa menjumlah bilangannya ya kan, ini termasuk darah kuatkah atau darah apa ya, darah lemah itu ya, ini termasuk hukumnya haid atau bukan ya kan. Nah, ini kalau masuk ini namanya darah istihadah, darah apa, itu nanti dinamakan orang perempuan itu semacam itu, dinamakan namanya perempuan mubtadi'at mumayyizah. Terus seperti itu ya. Kemudian masalah yang kedua yaitu mubtadi'at ghair mumayyizah, seorang perempuan yang baru haid ya, dirinya belum bisa membedakan antara ini darah kuatkah, darah dhaif itu ya. Dan ini ya, perempuan tersebut masih belum bisa menjumlah ya, masih bingung lah katakanlah, orang ngerti lah intinya. Nah, bilangannya ya bingung kinyong, darah berapa hari dan berapa itu belum bisa. Itu namanya perempuan mubtadi'at ghair mumayyizah itu ya. Lah kemudian seorang perempuan yang mubtadi'at ghair mumayyizah ini ya, ketika mengalami haid itu harus
mengikuti ya, maksudnya melihat ya, nurut lah katakanlah ya, umumnya anggota ya, umumnya mungkin anggota keluarga ya, itu bisa melihat ibunya ya, tanya sama ibunya, Bu, biasanya sih kalau haid itu berapa hari ya, Bu? Ini itu kayak gitu, tanya ya, atau saudaranya atau kakaknya gitu ya, Kak, biasanya sih kalau haid kakak berapa hari ya, kayak gini, itu bisa belajar dari situ ya. Ini masalah yang kedua, yaitu seorang perempuan mubtadi asghar mumayyizah, yaitu seorang perempuan yang baru mengalami haid, dia belum bisa membedakan antara ini darah kuat atau darah dhaif ya, belum bisa mengetahui ini berapa hari ya, di sini berapa hari ya biasanya kalau haid ya, itu belum tanya itu ya, itu dinamakan mubtadi asghar mumayyizah itu ya. Dan kemudian masalah yang ketiga yaitu mu'tadats mumayyizah. Mu'tadats mumayyizah ini yaitu seorang perempuan yang sudah pernah haid ya, yang sudah pernah haid tapi dia sudah bisa membedakan ya, sudah bisa membedakan ini darah kuat, ini darah lemah itu ya. Nah, ini dihukumkan ya, itu sama seperti hanya seorang perempuan yang awal, yaitu mubtadi'at mumayyizah ya, seorang perempuan yang baru, sama. Ini kedua itu ya. Jadi ini namanya muqtadat ya, wis pernah haid gitu loh ya. Kalau yang pertama tadi belum pernah, baru mengalami gitu ya. Kalau yang kedua ini muqtadat berarti sudah pernah mengalami tapi sudah bisa membedakan antara ini darah kuat atau darah dhaif. Itu seperti itu. Dan yang keempat yaitu muqtadat asghar mumayyizah. Sudah pernah haid ya, sudah pernah haid tapi belum bisa membedakan antara bilangannya orang haid, darah haid ini berapa hari, umpamanya berapa hari, itu belum tahu. Nah, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya seorang yang mu'tadats asghar mumayyizah, yaitu dengan cara harus ya menggunakan pelanggaran, maksudnya apa namanya, nggak penget-inget gitu ya, itu haid yang seperti dulu pernah ngalami ya, itu berapa hari ya kan udah pernah kan ya. Yang pertama, oh ya, aku kayak ini wulan wingi aku pernah haid ini berapa hari ya, oh iya, bahwa anggar wong haid suwe-suwene ya 15 dina itu ya. Awalnya sambil tanya-tanya sama ibunya gitu kan, sambil belajar. Itu seperti itu. Kalau emang belum tahu, belum paham, seperti itu. Buat apa? Buat patokan sarana ya, buat patokan si mau kan emang tembe ya kan. Tembe ini kan sama dengan ya apa namanya, mubtadi'at asghar mumayyizah ya, baru ya kan. Kalau ini sudah, jadi bisa untuk sebagai pelanggaran, sebagai patokan. Yang pertama, saya haid loh kok ini berapa hari, oh berarti pasti ini sama lah kayak kan dulu. Terus seperti itu, pokoknya ya munggah ngisore ke ora ada orang anggar wong haid kayak gue gitu ya, mbak-mbak ya, ibu-ibu. Terus seperti itu namanya muqtadats asghar mumayyizah ya, orang perempuan yang yang sudah pernah haid tapi dia belum bisa membedakan antara ini darah kuat atau darah dhaif. Itu seperti itu. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu mutahayyizah ya, yaitu seorang perempuan sing benar-benar bingung, kelalen itu ya, bingung kelalen, aduh jen ora ngerti kelalen yang andi wingi sih delalah haide sih pirang dina yang pas tanggal pira yang kelalen yang ya Allah ya. Aduh. Ini nanti masuk dalam kategori ya mubtadi'at asghar mumayyizah, sama ya. Nah, itu cukup nanti menurut dengan apa lumrahnya, umumnya di anggota keluarganya gitu ya, sama tanya sama ibunya atau
keluar saudaranya itu ya, saudara kakak perempuan gitu ya, atau enggak ya siapalah katakanlah yang itu, atau umumnya di negara itu umumnya itu berapa hari dan sebagainya itu. Untuk pertemuan kali ini nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu akan membahas penambahan larangan-larangan yang orang sedang haid dan sebagainya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ada beberapa poin yang perlu diketahui, bahwa ada 5 macam penafsiran seorang perempuan ya yang alami haid ini. Yang pertama bisa dinamakan mubdi'at ya, mumayyizah, kemudian mubdi'at khair mumayyizah, kemudian mu'tadat mumayyizah, yang keempat mu'tadat khair mumayyizah, dan yang kelima yaitu muhayyizah. Itu seperti itu. Oke, mari kita tutup untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata penyampaian kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.